Sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum kebagian liturgi, di depan tersedia scan barcode. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat Natal, selamat Natal. Diberi kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan selamat Natal kepada orang yang ada di depan, belakang, kiri, kanan, sambil mengucapkan damai Natal bagimu. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal GKST Jemaat Gloria Jakarta, baik yang hadir di Anjungan Sulawesi Tengah maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayanan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Peneas Cijengi. Untuk memulaikan ibadah ini diberi kesempatan kepada jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yesus datang dalam dunia bagai anak yang kecil, tapi sungguh anak itu adalah Immanuel. Damai sorga diberinya di antara manusia yang sedia menerima Yesus Kristus penebus. Peraduannya palungan, akan salib tatanya. Di palungan dan salibnya kita sujud menyembah dan percaya bahwa Dia juru selamat. Kristus sudah lahir, mari kita bersukaria. Gloria in excelsis Deo. Hai dunia, sambutlah rajamu. Hai kotamu di Bethlehem, betapakah saya bintang cemerlang melihat kamu Dino bersih apa ada ini semakin bersiap aku jaganya di bawah hari
Natal ini dirayakan demi kemuliaan Allah yang datang menjelma dalam Yesus Kristus, yang menuntun manusia kepada keselamatan serta terangnya yang ajaib dan yang akan memerintah selamanya sebagai Raja. Kiranya kasih dan penyertaannya dari Tuhan turun ke atas kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita ke dalam dunia ini. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang tetap, Raja Damai. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damainya ada di hati setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Natal tercurah atas saudara sekalian. Dan tercurah atas saudara juga. Siapkan dirimu di bukit dan di mana cepat. Siapkan dirimu lahirnya kasih di waktu kau kepala menjaga cahaya mulia. Siapkan dirimu di bukit dan di mana juang. Siapkan dirimu lahirnya Al-Masih. Waring ini yang indah dan kendam sampai selamanya ini. Siapkan dirimu di bukit dan di mana juang. Siapkan dirimu lahirnya Al-Masih. Hai mari berhimpun dalam bersukaria. Hai kami sambut waktu Tuhan.
Silakan. Saudara-saudara, di malam yang tenang dan kudus, Sang Pencipta menjelma menjadi manusia. Sang bayi yang kelak akan memerintah sebagai raja yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, juga kedamaian bagi dunia. Hai bangsa-bangsa, berbahagialah, sambutlah ia dengan sorak gembira. Natal itu kasih setia Allah dan sumber pengharapan bagiku. Aku akan merawatnya dan mencahayakannya dalam kebersamaan kami. Natal itu karya agungnya bagiku yang bukan apa-apa ini. Aku akan menjunjungnya dalam membagikan nilai agung itu kepada pada siapapun yang aku jumpai. Anak-anak, Natal itu sukacita dan kebahagiaan yang tulus. Aku akan tetap mengikutinya dan membuat keadaan di sekitarku ikut bersukacita. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia udah pakai lagunya. Suruh iringin aja Robin. Robin.
mati baterainya. Baterainya mati. Baterainya mati. Duetnya nanti menyusul. Kita akan memasuki penyalaan lilin Natal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama menyalakan lilin-lilin untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di antara saudara-saudara serta kita bersama-sama bertekad untuk menjadi terang yang membawa kasih, damai, dan penghiburan bagi kehidupan keluarga kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Oh, holy night, the stars shall brightly shine. It is tonight over dear Savior's birth. Lonely the world and seen a nearer pine till he appeared and the soul felt swore a thrill of hope. The weary warrior rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For he, oh, he, the angel voice, oh, divine. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Kami undang para perwakilan maju di depan untuk menyalakan lilin. Perwakilan Ketua Jemaat Pendeta Bunias Cicengi. Perwakilan pendeta yang hadir, Pendeta Dian Batigo. Holy night, the stars shall brightly shine. Perwakilan Persekutuan Doa Tangerang, Bapak Kofir Kolombo. Over dear Savior's.
perwakilan sesepuh atau orang tua, lay the ibu, Nurlian Tanap, and seated near perwakilan Bapak the Aturut Jansen, shore. I dream of perwakilan ibu, Ibu Indah Meringi, rejoice the breeze and you and glories for all your needs. Oh, he perwakilan pemuda Saudari Elvira Torres, on div on night when grace was poured. Oh, night divine. On night divine. I dream of all the really rich oceans for yonder breeze and you and glory shore for perwakilan remaja anak Abel, oh he perwakilan sekolah minggu anak Farel Wanita, just on that divine when Christmas born. Oh, divine, divine. Oh, Sementara lilin-lilin di tangan kita dinyalakan, kita berdiri dan menyanyikan lagu Satu Malam Kudus. Aduh, sudi saja. Ya,
Jemaat silakan duduk kembali. Ini dari anak-anak sekolah minggu GKST Gloria Jakarta akan membawakan drama singkat tentang Selamat Karena Percaya. Lihat semua, aku orang kuat, perkasa. Tidak ada yang sama sepertiku. Tapi kekuatan tidak bisa membawaku ke surga juga. Aku punya banyak uang. Aku kaya raya. Aku bisa beli apa saja dan kapanpun. Hahaha. Tapi, apakah uang bisa membawaku masuk ke surga? Enggak bisa. Aku orang yang pintar, berprestasi,
dan selalu juara. Wah, banyak sekali yang ingin sepertiku. Apakah kepintaranku bisa membawaku ke surga? Tidak bisa, teman-teman. Halo teman-teman, aku orang berdosa, tapi aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Wah, ternyata ini kuncinya. Kalau kita mau ke surga, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan apa yang ada di dunia ini. Diam aja ya. Diam aja. Tempat. Wah, seperti kata adik Axel, kunci kalau kita mau ke surga, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan.
kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita berdoa. Sang Putra Natal, sedia hati kami untuk mendengar berita firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, kami undang jemaat berdiri. Pembacaan firman pada sore hari ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Salam. Para pendeta atau hamba-hamba Tuhan, Salam. Orang tua semuanya Salam. Para pemuda remaja, Salam. Panitia, Salam. Oh, mantap. Ya, Bapak Ibu majelis, Salam. Selamat datang. Dengan penuh sukacita kita merayakan Natal, kelahiran Kristus di lingkungan kita, secara khusus dalam Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Glory Jakarta yang kita laksanakan di tempat ini. Bapak Ibu, saya ingin menyapa beberapa saja ya yang kebetulan ada datang dari tempat yang jauh. Ada Bapak Ibu Lodong begitu ya, dari Palu ya. Selamat datang ya. Bersama anak-anak ada Fani, ada Ella, ada Agung, ada Ejol, ada semua ya. Oh, enggak ada. Oke, selamat datang ya. Saya juga melihat ya, saya ingin menyapa ada Bapak Yansen Voso ya. Terima kasih datang, terima kasih dan selamat datang Papa Jianka bersama istri terkasih Mama Jianka, Ibu Jessica, dan anak-anak tadi ada yang ikut tampil di sini yaitu Jianka, Joshua dan Jonathan. Pak Jansen Voso datang dengan rekan-rekan dari Satuan Densus ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Semua selamat datang Bapak Ibu. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Intinya kami menyambut dengan gembira dan kita bersyukur. Ada sukacita hari ini? Saya rasa memang kita patut bersukacita
Karena kelahiran Kristus itu membawa kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling utama ialah damai. Damai yang sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi bagaimanapun kita mencari damai, maka kita tidak akan pernah memiliki kebahagiaan maksimal. Ada banyak kebahagiaan, karena uang misalnya, karena jabatan, karena rumah, tapi dia tidak akan pernah membuat kita sampai pada titik maksimal itu. Sebab uang bisa habis, rumah bisa hilang, jabatan bisa, dan ada batasnya. Bisa sirna karena ada periodenya. Semua yang kita miliki, yang kiranya itu memberikan kebahagiaan, akan sirna. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menjamin kita untuk memiliki kebahagiaan yang paling sempurna atau kebahagiaan yang maksimal. Karena kebahagiaan maksimal hanya datang dari Kristus Yesus. Ketika para malaikat menyampaikan salam damai, dan terutama para gembala mau datang ke Bethlehem, hati mereka bersukacita. Dan saya berharap kita di sini semua adalah orang-orang yang bersukacita. Ada amin? Mari katakan di sebelah kanan kita, ada sukacita, haleluya. Kita katakan ada sukacita sambil kita salami. Walaupun tadi sudah salaman, kita salaman kiri kanan, ada sukacita, haleluya. Ada sukacita, haleluya. Sukacita, haleluya. Ya, kalau perlu kita bilang sama teman kiri kanan, I love you. Ya, coba bilang I love you ya. Ya, kalau di rumah tidak bisa bilang I love you, I love you. Yang paling berbahagia yang duduk bersama dengan istri atau suaminya, bilang I love you. Ya, bilang I love you. Kalau kemarin tidak bisa bilang I love you, di sini bisa bilang I love you. Karena apa? Karena Tuhan mencintai kita. Saudara-saudara, siapa yang datang ke Jakarta sebagai perantau, bukan yang lahir di Jakarta, yang datang sebagai perantau, boleh tunjuk tangan? Banyak sekali, sama-sama kita ya. Bapak Ibu, Jakarta keras, Bapak Ibu ya. Ada yang mau menyerah, ada yang mau bunuh diri, jangan ya, jangan ya. Untuk apa kita datang ke Jakarta? Jalan-jalan? Cuma datang haga-haga orang yang ada di Jakarta? Bukan. Tuhan kasih kesempatan kita untuk ada di Jakarta. Ingat satu hal ini, supaya kita berhasil. Supaya kita berhasil. Saya pernah cerita mengenai seorang penatua di Tambun. Namanya Bapak Sitorus. Ya, di gerejanya, kalau pimpin doa syafaat itu jemaat yang digilir. Sekali waktu pendeta Junit Girsang, sekarang sudah di Tangerang, dia minta Pak Sitorus minggu depan Bapak dijadwalkan jadi pendoa syafaat. Aduh, jangan saya abang, jangan saya Pak, jangan, saya tidak bisa berdoa. Kalau tidak bisa berdoa kapan? Masa seorang Bapak tidak bisa berdoa? Oh, kalau begitu jangan minggu depan, bulan depan. Singkat cerita, bulan depan tiba, lalu dia dijadwalkan. Kemudian setelah selesai pendeta berkhotbah, dia dijadwalkan, dia diminta doa syafaat dipimpin oleh Pak Sitorus. Dia berdiri dari tempatnya agak di belakang, dia datang ke depan, dia sudah siap segalanya. Dia datang tanpa teks, ya, tanpa teks, saudara-saudara. Lalu kemudian dia mengatakan, dia sampai di mimbar kecil seperti ini, dia tunduk kepala sebentar, lalu dia buka mata. Dia langsung grogi, karena banyak sekali jemaat. Jadi ketika dia grogi, apa yang ada di kepalanya, yang dia sudah hafal, blank. Tapi dia bilang, saya harus berdoa. Mari kita berdoa. Blank. Namanya orang grogi kan bisa. Apa yang kita siapkan hilang. Siapa tidak bawa catatan. Ya kan? Jadi saya bilang sama majelis, mau berdoa atau mau khotbah, bawa teks. Jangan sampai nanti kita mengalami kasus yang sama. Jadi dia bilang, saya mesti berdoa.
Saya lupa akhirnya apa yang dia bilang. Doa Bapa kami saja. Dia bilang, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu juga blank. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Doanya doa Pancasila Bapak Ibu. Selesai kebaktian dia bilang, Pak Pendeta mohon maaf, saya salah berdoa. Oh enggak apa-apa Pak Sitorus, namanya juga baru belajar. Tapi keterlaluan, kok doanya jadi doa Pancasila. Saudara, singkat cerita lagi. Dia belajar, akhirnya dia bisa berdoa. Dia belajar, dia bisa melayani. 10 tahun kemudian Pak Girsan datang ke gerejanya. Karena Pak Girsan sudah dipindahkan. Waktu Pak Girsan datang, dia lalu ketemu Pak Sitorus sudah pakai jas. Ih, Pak Sitorus sudah jadi penatua. Iya Pak, gara-gara Bapak tunjuk saya dulu berdoa, doanya doa Pancasila, lalu saya belajar. Terus saya belajar, saya aktif di gereja dan akhirnya saya dipilih jadi penatua. Saudara, setelah kebaktian dia bilang sama Pak Girsan, Pak Pendeta, saya mau ajak ke rumah. Akhirnya datanglah Pak Girsang di rumah. Dia bilang begini, Pak Pendeta saya baru sadar. Ternyata melayani itu jalan berkah. Bengkel saya dulu sudah bertahun-tahun cuma satu. Tapi setelah saya jadi penatua, terbuka jalan untuk cabang yang kedua, cabang yang ketiga, cabang yang keempat. Dan dia memahami melayani itu jalan berkat bagi hidupnya. Ada amin. Jangan sepelekan pelayanan. Itu cara Tuhan untuk membangun kita, membuat berkat berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan. Kita berhenti sejenak, lagi ajan ya. Sudah. Baik. Saya studi S3-nya Islam. Doktor pengkajian Islam. Jadi saya ingin sekali hidup beragama di Indonesia itu saling toleransi. Saya lanjutkan. Dalam jangka 10 tahun, Pak Sitorus bukan cuma bisa punya bengkel 4, dia buka showroom. Dia mengalami keajaiban. Dan dia meyakini itu sebagai buah dari pelayanannya yang dilakukan dengan tulus. Maka setelah makan, lalu dia masuk kamar, keluar dari kamar, dia bilang sama Pak Pendeta Girsang, Amang Pendeta, Pak Pendeta, saya hadiahkan kepada Pak Pendeta 1 buah mobil, Avanza putih, waktu itu. Ini Pak Pendeta menangis. Saya cuma suruh orang berdoa, salah pula, dapat hadiah besar begitu ya. Jadi Bapak Ibu, dorong terus orang melayani ya, maka itu akan menjadi berkat buat kita. Ya, Gloria ini mau orang bilang kecil, pokoknya kita dorong terus untuk melayani. Nanti akan menjadi berkat besar buat kita semuanya. Saudara-saudara,
Saya ingin mendoakan saudara-saudara maju dan berhasil. Ada amin. Maju usahanya, yang lawyer maju, yang aparat, yang pegawai negeri maju semua ya. 10 tahun yang akan datang Bapak Ibu sudah maju, saya akan cari Bapak Ibu. Saya dapat mobil banyak. Apakah itu? Bukan. Ingat pesan saya. Jika Bapak Ibu berhasil, pasti Tuhan akan buat saya berhasil. Ini prinsip Kristen yang sudah lama hilang. Untuk kita bisa maju, buat orang lain maju. Berikan uangmu supaya anak yang putus sekolah maju. Tuhan akan buat engkau maju di masa yang akan datang. Ini lagi. Kita datang ke Jakarta untuk apa? Jalan-jalan? Cuma mau haga-haga orang lain? Untuk berhasil. Satu prinsip berhasil. Ya. Ikuti para gembala. Setelah mendengar berita gembira. Setelah kita mendengar firman Tuhan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Untuk menjumpai sang bayi. Sebagai pusat keselamatan dan keberhasilan kita. Banyak orang sudah berhasil di Jakarta, dia lupa Tuhan. Aneh menurut saya. Dia pikir itu karena dia. Tahu-tahu Tuhan ambil semua, baru menyesal. Makanya, sambil kita berjuang, Bapak Ibu saya doakan berjuang ya. Semua berjuang, saya juga berjuang. Saya anak petani. Berjuang semua kita. Supaya tidak memalukan keluarga. Angkat nama keluarga melalui keberhasilan kita di Jakarta. Angkat nama desa. Angkat nama kampung. Angkat nama daerah. Karena kalau kita berhasil kan ikut bangga. Bukan cuma keluarga. Teman-teman sekolah. Ode, lesesa, reyunuta samba angkatan. Mebali mo dosen. Oh enak sekali. Senang kita. Ada teman kita satu angkatan sudah jadi dosen. Jangan lupakan itu. Tetapi saya mau ambil prinsip ini. Harus ada semacam kemampuan untuk tetap mengingat langkah para gembala. Para gembala ini orang susah. Saya dulu pernah berdiskusi. Tuhan itu kayaknya tidak adil. Kenapa harus kepada para gembala? Kenapa tidak orang kaya? Ya, sama dengan Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa dia lahir di Bethlehem? Kenapa tidak lahir di Saudara, jangan terjebak pada diskusi itu. Saya mau jelaskan inti dari persoalannya ialah gembala-gembala adalah gambaran tentang kehidupan dalam penderitaan dan kerapuhan kita. Semua kita di sini rapuh. Mau orang kaya, dia juga adalah orang rapuh. Bukan status sosial yang mau dibahas, tapi mana menjelaskan kerapuhan kita telah datang untuk menyampaikan beritanya yang gembira itu. Jadi jangan sekali-kali membanggakan diri. Semua kita sama. Manusia yang hina. Manusia yang kadang-kadang menderita. Saya pernah diskusi dengan orang kaya. Ternyata dia lebih menderita. Dulu saya pikir kapan saya bisa kaya-kaya dia ya. Setelah saya dengar ceritanya, saya bilang, Tuhan jangan Tuhan. Saya begini saja. Saya sudah dengar ceritanya ya. DP istri cancer, DP suami tumor otak. Bayangkan begitu ya. Cuma orang tidak cerita. Tapi kaya. Bapak Ibu mau pilih yang kaya seperti itu atau Bapak Ibu dengan status yang begini? Sudahlah, tidak usah membanding-bandingkan hidup. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Gembala adalah gambaran dari suatu kehidupan kita yang penuh penderitaan dan dalam kerapuhan. Di dalam kerapuhan itu Tuhan memberitakan kabar gembiranya. Langkah kedua, saya punya waktu cuma 20 menit. Langkah kedua ialah datanglah kepada Yesus dalam kesungguhanmu dengan mengambil resiko. Para gembala meninggalkan ternaknya, itu resiko besar. Kalau ternaknya lalu kemudian diterkam oleh binatang buas, mereka yang akan menanggung resikonya. Jika mereka tahu yang menjadi terutama dalam hidup ini ialah Yesus sang bayi Natal.
maka mereka menanggung risiko. Saudara, kita semua lemah, kita semua rapuh. Tapi siapa yang berani mengambil resiko demi iman percayanya, Tuhan akan angkat dan hidupnya akan berbahagia. Persis seperti para gembala pulang dengan bersuka cita. Adakah kita akan mengalami sukacita seperti itu? Saya tidak dapat menjelaskannya di sini. Masing-masing kita diperhadapkan dengan pertanyaan adalah, siapkah kita berkata pada saat ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Yang terakhir, jadilah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk imanmu. Tema hari ini adalah gereja pembawa damai demi keutuhan, demi kesatuan dan keutuhan ciptaan Allah. Yang saya maksudkan ialah tidak akan ada perubahan kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab yang besar. GKST punya tanggung jawab yang besar. Semua kita dengan pelayanan kita harus mengemban tanggung jawab itu. Saya punya harapan bersama dengan teman-teman majelis ialah sekali waktu kelak GKST bukan sekedar bicara soal pelayanan. Dan itu diskusi kita awal-awal dengan Pak Pendeta Sinar Putosi. Ya, kalau GKST cuma untuk kebaktian, sudah juga. So ada GPIB, bahkan kita semua sudah punya keanggotaan di gereja masing-masing. So ada GKI, so ada gereja-gereja yang lain. Dan rata-rata orang dari Sulawesi Tengah, Poso, Mori, Bada, apa semua aktif di gerejanya. Ya, tidak ada orang Poso atau orang Mori yang tidak aktif di gereja. Karena memang dari sana kita dididik. Saya senang sekali kalau umpamanya pergi misalnya ke GPIB mana, GKI. Lalu kemudian selesai kebaktian ada yang bilang begini. Tapi apa pendeta? Orang Poso ini. Ibu atau bapak tunggu jangan pulang. Tolong baca cerita dulu. Setelah saya tanya-tanya dia aktif. Bahkan di gereja Pasundan di Kampung Tengah Jalan Bogor. Saya sudah khotbah, saya sudah cerita. Tidak ada orang Poso. Ya kan? Tidak ada yang tegur saya. Pas saya lagi duduk, ada yang datang bawa teh. Ya kan? Pak Pendeta dari Poso. Iya. Saya Lulu. Nama saya Lulu. Saya dari Mori. Oh puji Tuhan, saya langsung polo. Ada juga orang Poso. Ya kan? Ada juga orang Mori begitu ya. Saya langsung polo. Makanya kalau ke situ, dia senang sekali. Ya kan? Terus, saya jadi saya seperti koster di sini. Saudara, kita itu dididik untuk aktif di gereja. Jangan datang di Jakarta, lupa gereja. Tidak akan berhasil. Pesan Natal terpenting hari ini ialah, mari kita kembali ke jalan yang sebenarnya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita fokus pada iman kepada Yesus Kristus. Jangan diganggu oleh apapun yang datang dan mempengaruhi kita. Yang akhir, bangun hidup kita menjadi orang yang bermanfaat. Jika perlu, kita saling mendukung, saling mendoakan, saling merangkul. Jangan terpecah, jangan kita terpojok. Jangan tercerai-berai. Karena apalagi kesaksian kita di sini kalau bukan itu. Semoga Tuhan membuat kita yang ada di Jakarta ini terus berhasil. Bukan karena kitanya sendiri, tapi ada iman yang mendasarinya. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Selamat Natal, saudaraku. Rayakan dengan penuh ketulusan hati. Ingat, Kristus ada untuk saudara dan saya.
Ya, sambil vokal grup Lalowe, saya jelaskan ya. Lalowe itu adalah bahasa Kaili yang artinya seruling. Mereka akan menyanyi, tapi sebelum mereka lagi persiapan, sekarang duet ceger. Sorry, ternyata sudah siap. Raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala mengasyurkan karya tangannya. La 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 la. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi tentang kasih dan roh sampai selamanya. Pujian karena semesta bernyanyi tentang kasih dan roh sampai selamanya. Pujian karena hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta berkata karena kasih-Nya dan karunia selamanya. Jika karena semesta berkata karena kasih
Kami bersama selama usia juga kebahagiaan semesta berikan karena kasih dan kuasanya selamanya usia kebahagiaan sama silam usia kebahagiaan hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya. Karena itu, persembahkanlah persembahanmu dengan penuh sukacita dan iman. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi tujuanmu. Sama datang masuk ke dalam dunia, yang kau melewati datang. Salam Kiri Elisa, Tuhan Allah, semoga kita berjaya yang diberikan ya kau salam. Kamu orang berjurus ikutin tangga kata dia yang bersama dengan yang pasti mana cukup sih makanan itu sama-sama. Sama-sama kata Yesus Tuhanku, jauh dari sobat kita. Selamat datang Tuhan, Tuhan dia yang datang. Salam salam. Diri Indonesia, Tuhan tolonglah semoga kita dari karunia tolong kita bersendiri.
Orangnya cuma ikut bintangnya, membawa lihat di masa yang memaskan salah. Bapak Ibu Jemaat, kita dengarkan pujian dari duet ceker. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang ku pikul, berat di pundakku. Tuhan, tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi. Aku letih Tuhan. Cedera melangkah datang mendekat. Kau memanggil nama. Pantas ini beban yang makin berat. Jangan yang berponakan duri, patah-patah kakimu dan darah engkau menggendong. Saat ini kemana kau pergi, oh Tuhan, dan ku awali hidupku baru di tahun baru Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawal seluruh langkah
hidupku, agar ku selalu dekat di jalanmu Tuhan, dan aku tak tersesat. Lama panas banget yang mungkin berakhir sudah jalan yang beroda. Kata-kata dengan cara tanpa gendong. Hingga di saat ini kemana tak menghina. Oh Tuhan, dan kuat hidup kita banget ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, ke seluruh langkah. Agar ku selalu dekat di jalan Tuhan, dan aku tak tersesat. Pada Engkau terus selamat pagi, kau rajaku. Selamat datang kau penebus. Jangan selamat. Terima kasih kepada Ibu Nining dan Ibu Esther atas pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Kita akan menaikkan pokok-pokok syafaat kita, tapi saya senang sekali ada Oma Nubi, suami Opa Nubi almarhum, juga dulu sangat berperan ya dalam gerakan kita mempersiapkan GKST Gloria. Ada Bapak Dr. Mr. Lianto Mana yang juga ikut aktif membicarakan GKST ada Jakarta untuk apa. Jadi kalau cuma untuk kebaktian sudahlah. Tapi puji Tuhan kita punya misi besar untuk pengembangan SDM. Saya berkepentingan untuk pengembangan SDM itu. Mudah-mudahan nanti kita punya rekening beasiswa yang kita sudah buka.
itu nanti bisa membantu generasi muda ya. Terima kasih juga Tante Sin sebagai pelopor untuk pos kebaktian di BSD. Kita akan menghidupkan kembali yang di Cimanggis. Mudah-mudahan nanti kerjasama dengan teman-teman pendeta ya yang ada di sini. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Berikan kami kekuatan untuk mampu mengambil sebuah sikap yang tepat dalam hidup ini. Seperti para gembala. Gembala adalah gambaran hidup kami. Manusia yang ringkih, rentan, rapuh. Tetapi mengambil satu langkah yang sungguh sangat mulia. Menjumpai bayi kudus. Tuhan, kami merantau di Jakarta untuk mencari bagaimana kami bisa membangun kehidupan ini. Bagaimana bisa kami berhasil. Tapi seringkali kami lupa akan Dikau. Malam ini Tuhan, biarlah menjadi malam penyadaran untuk kami mengingat Engkau dan mampu untuk melangkah. Berkata seperti para gembala, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mengutamakan iman, menanggung resiko demi iman itu. Lihatlah betapa lama kami jatuh. Kami lupa akan Engkau. Kami merasa bahwa kami bisa karena diri kami. Seringkali Tuhan, meskipun kami berhasil, kami tidak peduli kepada sesama kami. Kami tidak mengingat orang tua kami. Seringkali kami punya 1001 dalil untuk mengatakan bahwa kami tidak bisa mengirimkan uang gaji kami kepada mereka, padahal kami sudah berhasil. Ajari kami Tuhan, untuk merendahkan hati dan tetap mengingat mereka. Berapapun yang bisa kami kirimkan, supaya kami kirimkan. Tetapi itu hanya bisa terjadi jikalau di hati kami ada Yesus yang lahir. Tuhan, bila mana kami ada dalam kepayahan karena berbagai-bagai tantangan dan kesulitan, saat ini kami berdoa Tuhan, jangan tinggalkan kami. Ada begitu banyak pergumulan di kota metropolitan ini. Seringkali kami seperti orang yang dihempaskan. Tak ada teman yang mengingatnya. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Biarlah Bapa, perjalanan kami selanjutnya akan kami ayunkan. Langkah ini akan kami ayunkan di bawah terang bintang cemerlang, bintang Natal yang selalu membawa kebahagiaan. Karena Engkau peduli kepada kami, peduli kepada manusia dalam keterpurukan penderitaannya. Hanya jika ada Tuhan di tengah-tengah kami, kami akan bangkit. Kami akan kembali dengan perasaan bahagia. Seperti para gembala yang bersukacita setelah menjumpai Yesus di palungan Bethlehem. Terima kasih untuk semua yang terlibat Tuhan. Terima kasih untuk panitia yang bekerja keras. Terima kasih untuk semua donatur yang dengan sukarela memberikan bantuannya. Terima kasih untuk semua anggota jemaatan simpatisan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman pendeta semuanya. Juga Tuhan, terima kasih kepada anak-anak kami yang tampil dengan hati polosnya,
membawakan drama dan pujian. Berkati anak-anak ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi anak-anak, adik-adik kami, para pemain musik dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang sekarang Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Ada Agit, ada Siko, ada Nathan, ada Michael, ada Tasya, ada Kisau, ada Audrey. Semua mereka Tuhan berkati. Bila sebentar kami akan melangkah kembali, biarlah hati kami berbinar bahagia, supaya apa yang kami tatap di tempat ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mengikat hati kami sebagai anak-Mu Bapa untuk menatap masa depan dalam pengharapan dan kepastian ada Kristus yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Anjungan Sulawesi Tengah ini. Berkati badan penghubung. Berkati Ibu Yeni Abdullah. Berkati semua pegawai di Anjungan ini. Berkati juga pemberian sembako yang nanti akan dibagikan. Biarlah GKST di sini Bapak akan menjadi GKST yang tidak hanya bicara iman, tapi juga mengabdikan hidupnya dan mau berbagi. Seluruh hidup kami, khususnya dalam konteks masing-masing kami sebagai keluarga dan pribadi, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami sebagai bangsa, berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkati para aparat, berkati semua komponen masyarakat. Berkatilah bulan ini Bapa, di mana umat-Mu merayakan Natal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Oh Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih kepada panitia. Saya beberapa kali terharu ya ketika melihat mereka bekerja tanpa kenal lelah. Beri tepuk tangan buat para panitia. Terima kasih Pak Indra sebagai ketua, Pak Jansen Naturus sebagai sekretaris, dan Nona Penatua Reni sebagai bendahara, dan seluruh teman-teman panitia. Saya mengundang teman-teman pendeta hamba Tuhan untuk maju sebentar dalam ucapan berkat. Kita akan sama-sama menyampaikan berkat dalam penumpangan tangan. Mari Bapak Pendeta Sinar Putosi, Bapak Pendeta Dr. Mr. Lianto Manam, Pak Pendeta Henry Hulur sebagai Gembala GKST Haleluya, ada Ibu Pendeta Dian Patigu, ada Ibu Pendeta Puput Tumi Momor. Bapak Ibu, tolong dibantu Ibu Pendeta Puput, lagi S2 dia ini ya. Dia dari Tomata ya. Ada Ibu Pendeta Agnita, mari. Ibu Pendeta Agnita Tauno. Oke. Mari. Oh ya, ada. Pak Pendeta Ribelia Rubo, mari. Ini balai kita ini yang setia ya, mendukung pelayanan kita bersama. Ada Ibu Pendeta yang lain yang tidak kami sebutkan? Bapak Ibu? Oke. Doakan kami Bapak Ibu ya. Karena pekerjaan pelayan Tuhan itu tidak mudah. Semua ini kelihatan bagus-bagus mukanya, tapi kadang-kadang hatinya menjerit, gitu ya. Mohon didoakan supaya pelayanan, karena sekarang menjadi pelayan Tuhan itu susah, ya. Itu yang di belakang yang main musik itu, saya senang sekali, walaupun saya tidak bilang kepada mereka, saya puji Tuhan. Ada anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan nanti untuk melayani. Doakan mereka supaya juga berhasil. Kita bangkit berdiri. Natal menggemahkan kelahiran Juru Selamat bagi kita semua. Dalam kesederhanaan, kerapuhan, dan keterbatasan, Ia hadir untuk menyelamatkan seluruh dunia.
marilah kita wartakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Ia lahir untuk kami, Ia kita di kami semua. Firman Allah yang turun ke bumi, yang dapat ingat Melangkahlah dalam kesatuan hati sebagai umat yang telah diselamatkan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero